استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Syukur, terima kasih kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah, inayah, sihah wal afiyah hingga kita dapat hadir di majlis ini dalam keadaan sihat wal afiyah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Asyrul muslimin ahibba fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab babun ma yaqulu ala ightisalih. Yustahabbu lil mughtasili ay yaqula jami'a ma dzakarnahu fil wudu' min at-tasmiyati wa ghayriha. ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض أصحابنا إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية والمشهور أنها مستحبة لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدوا بها القرآن. Disunnahkan bagi orang-orang yang mughtasil, nang mandi, ay yaqula jami'a ma dzakarnahu fil wudu' min at-tasmiyah wa ghairiha. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semalam kita belajar menghadirkan hati ketika berwudu, tidak hanya fokus kepada membasuh, mengusap, meratakan air sahaja, tapi juga kita hendaknya terfokus pikiran kita untuk selalu tawajuh kepada Allah, berdoa ketika mengusap, ketika membasuh atau meratakan air wudu kepada anggota wudu tubuh kita. Semalam apabila membasuh ketika membasuh tangan, alhamdulillahilladzi ja'al ma'a tahura
ketika madmadah berkumur-kumur, Allahumma asqini min haud nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma ba'daha abada. Ya Allah, jadikan muntung ulun ini nah kinu makanlah muntung ulun ini waktu kumur-kumur banyu Kausar, telaga Kausar, haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila meminumnya tak akan haus selama-lamanya. Waktu istinsyak masukkan banyu ke hidung, baca doa la tahrimni ya Allah raihatan na'imik wa jannatik. Ya Allah, jangan haramkan, jangan larang, jangan tutupi, jangan halangi hidung ulun untuk mencium aroma surga. Ketika membasuh wajah Allah, bayid wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajah hamba, beningkanlah, jernihkanlah wajah hamba di hari mana wajah-wajah itu dibeningkan dan hari-hari mana wajah-wajah itu akan dihitamkan. Membasuh tangan, Allah matini kitabi biyamini. Ya Allah, jadikan tangan kanan ulun yang mengambil buku catatan ulun, bun yang kiri la tu'tini kitabi shimali. Ya Allah, janganlah sampai kitab ulun turun ke tangan kiri ulun. Waktu mengusap rambut, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, halangi, tutupi, lindungi kepala ulun, kulit tubuh ulun, rambut-rambut yang tumbuh di sekujur badan ulun dari jilatan api neraka. Wa zillini, naungi hamba ya Allah, naungi kepala hamba ya Allah. Yauma la zilla illa zilluk, di hari mana tiada naungan kecuali dari naunganmu. Waktu mengusap telinga, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan telinga ulun telinga yang selalu mendengarkan kebaikan hingga dapat mengikuti kebaikannya. Allahu akbar, yaqulu ketika membasuh kaki, Allahumma tsabil qadamai 'ala sirat. Ya Allah, tetapkan, kokohkan betis ulun di atas titian sirat. Itu doa ketika tawajuh kita kepada Allah di saat berwudu. Adapun mandi, nah ini mandi lain pulang judul. Nggih. Mandi. Pun perlu mandi ini. Ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mun judulnya mandi pangcamana, ayat bacaannya napa? Nah, yustahabbu lil mughtasil. Disunahkan aja juga. Bagus saja juga kita sunnah. Bagus saja juga bagi nang hendak mandi itu membaca apa nang diterapkan pada wudu. Nggih, mandi itu terapkan aja. Sama aja. Ini di sini. Jadi jamaah rahimakumullah, adapun bacaan-bacaan yang tersebar itu adalah doa nang mujarrabat yang sudah dicoba oleh banyak ulama, beda-beda dari doanya. Ada yang namanya mandi taubat. Yalah, tapi ingatlah guru kandar melajari mandi taubat. Ada juga nang mandi tolak bala, mandi buang sial, mandi membuang kajian, macam-macam. Caranya kayak apa? Acam mah kayak nama mandi janabah tu Pak. Mandi junub, mandi basah. Mandi basah tu, mandi junub tu berapa rukunnya yuk? Bo,
mandi junub berapa rukunnya? A 4, B 3, C 2. Hah? Kenapa tadi? Rukun mandi junub itu nong rukun mana guru? Rukun nong bahari kena hanyar. Nong bahari lu kali ingat lagi sudah maklum aja guru ulun itu sudah. Ada pun rukun nang hanyar, nah ada tahu belum membacain lagi. 2 aja, itu aja. Niat lawan isolima, meratakan banyu ke seluruh badan. Jadi menakuni lawan kakanak nah hendak kawin nih, buntung ikam hendak meminang anakku, kotakun pang dulu lon di ikam. Rukun mandi berapa? A 4, B 3, C 2. 4 pang bahayanya. Calon minantu, babah dah, belum napa-napa. Napa-napa gerang, rukun mandi, sabun, sampo, sikat gigi, odol bahaya. Oma jago catokan gayung kepala. Ih, nang kada-kada aja. 2 aja. Itu rukunnya. Oke. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mbah Pang andika mandi kayak apa? Penambahan mandi. Basuh tangan. Bo. Napa tadi? Kalau bu wudu apa semalam tuh? Membuka keran di malabio, haro rikit malabionya semasjidan no kayak ini. Mandi itu apa dulu yang dibasuh? Penambahan. Mandi junub. Basuh tangan. Limbah basuh tangan. Basuh hidung. Bapak-bapak, ada kan yang tahu? Setelah basuh tangan apa dibasuh dulu? A. Kepala, B. Batis, C-nya apa? Mun kita mandi janabah, waktu kita sudah basuh tangan tuh, kita baca bismillah, langsung berniat kita. Ingat kan? Di junub deh. Waktu basuh tangan tuh sudah berniat lah guru. Ini karena tangan kita ini termasuk nang wajib dimandi. Basuh tangan kita bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu apa bacanya? Nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari saraja lampun alayyaka lillahi ta'ala lah. Jadi waktu banyu kena telapak tangan kita itu kita berniat itu mandi. Waktu berwudu lain judul. Waktu berwudu itu bismillah jahanyar basuh tangan. Jangan mulakhabat pian, jangan bingungnya mirip-mirip. Kalau wudu kita basuh tangan dulu baca bismillah, kemudian kita kumur-kumur niat belum, kemudian kita istinsyak, kemudian ketika air itu kita basuhkan ke wajah, saat itulah kita berniat wudu. Ini pasal wudu tadi sudah. Adapun mandi ketika basuh tangan dan mengucap bismillah, kita berniat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari sampai habis. Tuntung. Nah, baru yang kedua dibasuh adalah hadapan. Hadapan dibasuh.
simbur dulu dibersihilah nggih. Limbah tuntung hadapan dibasuh, lalu jamaah rahimakumullah mulailah bahasa itu hitungan atau proses mandinya. Nang dibasuh penambayan adalah lambung sebelah kanan dari bahu. Mun pian bershower buka keran showernya tadilah pian basuh dari bahu pian, basuh bahu pian, tangan kanan pian, terus ke bawah keti pian, terus ke pinggang kanan pian, pipi burit nang sebelah kanan, selingkaran paha, terus lagi lintuhut kat batis kanan, turun lagi ke bawah sampai tumit dan ujung jari jemari kaki kanan dan sela-selanya sepasang. Lalu disambung dengan nang kiri pulang. Dari bahu kiri kita basuh lah, kemudian jemari kiri, bawah keti kiri, terus sampai ke pinggang dan burit kiri, selingkaran paha kiri, lintuhut, terus sampai ke tumit dan sela-sela jari batis kiri. Dua dah. Kemudian kepala, leher, dada, punggung belakang, hadapan lawan beburitan kita. Pun belum lubang pusat, puting susu, sambat ya, kita masuk aja tuh pusat tuh, lawan rambut-rambutnya di situ masukannya juga. Jadi 3 sudah. Lalu bersabun, limbah bersabun, ulang pulang sebelah kanan dibilas, sebelah kiri dibilas, kepala, terus parut, hadapan, buritan, belakang pasti dah. 6 ya kan? Terakhir lalu kita pastiin lagi sebelah kanan sekali dilip-lilip, sebelah kiri ya pulang sampai ke batis dilip-lilip, ke dari kepala, gulu, dada, parut, pusat, hadapan, belakang. Nih kita basuh total 9. Itulah yang disebut dengan mandi 9. Mandi tolak bala, mandi buang sial, mandi taubat, mandi istighfar. Itu pian ngarannya. Kalau 3 bang, pun kanan 3, baru kiri bang 3. Ada menyambat 3. cibuk, kalau bercibuk lah, bercibuk 1, 2, 3 isalul, maknya intang mana? Kalaulah kita jamaah rahimakumullah mun hendak membayangkan belajar langsung lawan orang bahari zaman sahabat. Zaman sahabat tuh banyak ada nang apa istilah nang anu moto PDAM nya Pak. Lain banyak ada alat bisanya. Anu banyak ada sebampihan aja. Nah, bahari banyu sakit. Coba pian buka hadis di mana Rasulullah mandi. Itu satu bejana jadi anak das meja. Basuh tangan dulu sidin, basuh tangan, hanya cibuk pakai tangan sidin, nah kanan diratakan dulu. Mun kurang tambah lagi. Nah, mun kurang tambah lagi. Biasanya 3 kali. Kanan kiri pulang. Nah kita. Acam tuh. Ini asal meratakan aja. Nggih. Mun bahari kada sabun nang lok segera datang bahari. Ah, macam tu. Banung 3 cibukannya 3 guru kurang lebih aja. Tapi akan lebih bagus pian mahalat 3 itu bukan 3 cibukan tapi 3 bagian. 3 bagian. Cibukan Pak bujur aja juga kada apa-apa. Ya kejon tadi. Rasulullah tadi. Bujur aja. Cuman mun zaman kita wayah ini pembagiannya ya kan 3 cibuk, 1, 2,
3 hanya diratakan, itu hitungannya 1 pian. Hitungannya 1 masih sama kayak pian bodo simbur 1 2 3 hanya pian ratakan, itu hitungannya 1 hanya. Dan salah yang namun taslis 3 kali itu 3 kali meratakan. Taslis dengarnya 3 kali meratakan, sekali rata sudah, simbur pulang ratakan, 2 simbur pulang diratakan, 3 itu ngarannya. Namun simbur lalu ratakan itu sekali ngarannya macam itu. Jadi jamaah rahimakumullah, adapun bacaannya pang macam-macam. Guru-guru kita memiliki tajribah. Tajribah itu artinya pengalaman bahari, pengalaman para guru-guru bahari. Ada yang diisi dengan Fatihah, ada yang diisi dengan istighfar. Ya kalau ada istighfar, nggih. Sambil membasuh tuh beristighfar aja kan, mandi taubat kesana. Mandi minta ampunan Allah supaya bersih awak bujur-bujur nih zahir dan batin. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang penting kita, akal kita, khayal kita, imajinasi kita tetap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi itu sekira mandi itu bukan mandi wara tapi mandi ibadah. Disitulah tawajuh kita. Nih imajinasi kita, khayal kita ke Allah aja. Kita semakin sering dan semakin rancak akal kita, batin kita, rohani kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi apa dalam Quran itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mengingat kami, lanahdiyannahum, kami akan arahkan, tunjukkan jalan menuju kami yang sebujurnya kayak apa nang bagusnya. Makanya pian nang para aulia itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bujuran kada pernah mereka itu takutan lagi. Wali-wali itu pian kaisiran kah? Kaisiran. Seikungannya sih di tengah hutan situ. Wani aja. Ya kalau mun pian tuh. Bu, pian si ikungannya, surangannya diandak di tengah hutan situ, gunung-gunung situ. Kira-kira perasaan pian apa yuk? Takutan lo? Aku makan apa yuk? Benaung di mana yuk? Minum banyu apa yuk? Bingung, takutan, panik. Wah, ada waliullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Diri mereka selalu tawajuh kepada Allah. Nah, itu tadi. Dan jamaah rahimakumullah, limbah kita mandi ni apa la farqa fi dzalika bainal junubi wal haid. Orang haid tu pangkai apa? Itu sama aja. Bu, lamun pian batatak kuku sebelum mandi haid, mandi tamu bulanan, tatak kuku sirim dulu. Bagusnya tuh limbahkan, tuntungkan mandi, berasih-berasih, hanya potong kuku, yakun ahsan. Tapi mun sudah terlanjur memotong kuku sudah terlanjur terpotong. Padahal belum mandi janabah, mandi junub, mandi haid. Itu kuku lebih afdalnya kita basuh juga, kita mandi juga. Nah, kita basahi barang gitu, nggak dibasahi kuku tadi anak ke banyu basahi ya kan. Sudah itu buang tak salah. Berbeda dengan jenazah.
Mun mandi jenazah sama mandi 9 juga. Mandi jenazah itu sama mandi 9. Kuku mereka nampian tatap kada awal lagi jangan dibuang. Lain kuku haid tadi atau kuku janabah. Kita junub nih. Junub rasa kepanjangan benak kuku nih bugurai-gurai anu belakang laki ini nah dikira bakarok kada dikorokot mamanya anu benar tadi kan permainan. Lalu menatap kuku sebelum mandi janabah, karena waktu mandi janabah kuku tatakan kita tadi harus dibasuh. Mbah tu pak buang, jangan disimpan. Kenapa disimpan? Beda lawan kuku jenazah. Kadang jenazah tu kalau ini sebelum dimandii, nah anak ni kada tahu, kada tahu. Panjang-panjang kuku abah nih, maka bekarak kurang. Sidin kasihan bang, anu begawi di bengkel. Di bengkel, jadi kukunya terpanjang, lawan banyak sisa oli di bawah kuku tadi. Lalu tunggal di kita, anaknya membersihkan kuku itu tadi. Ayah asa panjang bener, tetaknya kuku arwah abah tadi. Limbah ditetak pak, bolehlah. Sebenarnya biarkan aja sudah ada apa-apa lagi. Kalau sudah tertetak gini, oke. Kalau sudah terlanjur tertetak, maka itu kuku umpat dimandi jua dan masukkan ke dalam kafannya. Itu haknya tuh. Itu kuku sesengot. Nah, mun kawan jangan, mun sudah meninggal sudah hai. Nah, tuh diberasihi aja. Adapun jamaah rahimakumullah, setelah selesai mandi janabah, maka mun kita Syafi'iyah tutuplah dengan wudu. Ditutup dengan wudu. Kenapa Ustaz tutup dengan wudu? Maka dalam hadis Nabi Rasulullah kada menutupnya dengan wudu, karena hadis menunjukkan hal macam tu bid'ah ke pulang nih. Dah. Mandi janabah jamaah rahimakumullah itu mengangkat hadas besar. Otomatis dalam kelompok mazhab Syafi'i hadas kecil itu terangkat juga karena kita mengangkat hadas besar. Cuman dari kelompok mazhab lain menganggap kada. Mun mandi judul mandi, mun wudu judul gasan wudu. Apabila hendak sembahyang sudah mandikah belum mandikah tetap berwudu. Ujar. Macam tu mun supaya jangan ada khilafiyah, limbah mandi janabah sunnahnya berwudu. Nah, kata tuntung mandi hanya berwudu. Ni jangan tapaling. Mun tapaling berwudu hulu. Wudu itu mandi hadapan dijapai dikacak-kacak misal, saat itu batal lah wudunya. Ini kopling tu nah jangan dibutak-butak lagi. Kalau bayang menggutak kopling tu pian bila kita japai kopling batal. Apalagi kita menjapainya dengan telapak tangan, putih tangan kita. Nah, beda kalau punggung tangan. Nah, itu beda judul. Punggung tangannya kadang batalkan. Mau rasanya pulang melain. Puan? Ya, hadapa buritan telah pakai punggung tangan. Mun kada hendak batal. Nang waktu mandi tu mandi. Tapi jamaah rahimakumullah berwudu berdahulu kemudian mandi, kopling diberasihi batal menjapai. Ya kalau ada najis karena najis tetap batal wudunya. Karena limah mandi paksa wudu pulang. Nah, jadi bagusnya tadi mandi dahulu dilip-lilip baru berwudu.
Maka jamaah rahimakumullah, qala ba'du ashabuna in kana junuban mun junub atau haid lam ya'ti bitasmiyah. Mun mandi junub, lain mandi taubat, lain mandi sunat Jumat, lain mandi buang sial, lain mandi tolak bala. Ini mandi junub, ujar sebagian ashab apa kelompok Syafi'i, mun junub mun haid kadu sabab bismillah gin ya hau. Kenapa pun dalam mazhab kita yang masyhur tetap sunnah berbismillah, cuman jangan anggap bismillah itu bagian dari Al-Qur'an. Entah aja. Jangan dianggap bacaan itu bagian dari Al-Qur'an. Doa aja disambat, anggap itu doa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada yang tak gunakan kapun? Niat tuh bacaan nawaitunya atau yang disebut dengan niat adalah mun bahasa ulun segumpalan keinginan, bentuk keinginan yang dalam hati. Bentuk keinginan dalam hati yang beriringan dengan gawian itu niat. Kalau bentuk keinginan sebelum terjadinya, sebelum melakukan perbuatannya, itu namanya rencana. Nah, jadi ngarannya niat adalah bentuk keinginan yang terbentuk dalam hati di saat pekerjaan itu dimulai. Misalnya wudu, waktu membasuh wajah sudah terbentuk keinginan. Ingat, bentuk keinginan bukan tulisan keinginan. Bentuk keinginan dengan tulisan keinginan lain. Bentuk keinginan itu apa pun kehendak pian, aku hendak bu sengaja nih wudu. Jadi rasa di hati sudah tahu wudu ini mangkat hadis kecil illahi ta'ala saham atau sembah. Makanya pernah melihat lah guru-guru di Matapura tuh niatnya cepat benar, istawu ujar imam Allahu Akbar cidin Allahu Akbar hai cepatnya punai ya. Karena apa? Yang di hati sidin adalah bentuk keinginan, bukan kata-kata keinginan. Kalau kata kita menyusun kata-kata, kalau lah menyusun kata-kata, sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kita kalau lah menyusun kata-kata, kalau sebentuk kata-kata tulisannya di dalam hati kita menyusun kata-kata, Pak, itu adalah jamaah raib. Salahkah? Kada salah. Itu malah versi yang rumitnya daripada niat. Tapi sebenarnya niat adalah al-qasdu. Itu jadi sebentuk keinginan yang ada dalam hati yang terimbai dengan gawiannya. Makanya jangan pian menyalahkan orang yang takbirnya cepat benar. Karena apa? Ketikanya takbir sidin sudah melontarkan keinginan, bentuk keinginan, bukan kata-kata kalimat keinginan, kada. Bentuk keinginan. Allahu Akbar. Otak langsung proses, ini sembahyang zuhur aku nih 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Bukan kata-kata yang disusun, tapi bentuknya aja, bentuk sembahyang Allahu Akbar. Nah kayak pian misalnya hendak ke pasar nukar apa pasar bisa? Nukar kecap. Suruh mamanya nukar kecap. Nukarkan kecap banyak. Jadi jamaah rahimakumullah, ujar mamanya, ngatakanlah kecap ABC nang ukuran halus. Dahai waktu kita keluar jamaah rahimakumullah memuruk sandal, kita tuh tujuan ke warung nukar apa? Betulisanlah di hati. Kada betulisan, bentuk keinginannya tenang. Bentuk keinginan tulak ke warung kecap ukuran halus
Ya kalau itu bentuk namanya, bukan nang betulisan kayak caca kecap di warung siapa gitu sampai ukuran haloi ada betulisan, tapi bentuk keinginan. Nah itu ngarannya. Adapun usolli, adapun nawaitu itu talaffuz namanya, yang dikeluarkan oleh pita suara itu talaffuz. Itu bukan niat. Yang niat itu dalam hati tadi. Pun bentuknya adalah sebentuk keinginan, al-qasdu. Bukan al-kalimatu, bukan, tapi al-qasdu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau kita tadi sulitnya khusyuk sembahyang nih, yang dinamakan khusyuknya itu yang bentuknya kayak apa? Kesulitan dalam sholat masalahnya khusyuk karena takutan. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun, lalai. Kayak apa ngarannya khusyuk tuh, bentuknya kayak apa, gerang ya kalau lah. Bentuk khusyuk itu kayak apa, gerang. Bentuk khusyuk jamaah rahimakumullah melewati tarbiyah. Paling kada minimal bagi kita nang penambayan barang dahulu nih, penambayan nang awam nang standar nih. Khusyuk kita adalah fokus pikiran kita kepada gerakan secara syar'i, gerakan yang mengumpati gaya Nabi itu barang. Bacaannya faham kita. Okay. Bacaannya itu faham. Jadi nang kita lontarkan dari muntung kita, misalnya subhanarabbiyal azim wa bihamdi, itu bukan sekadar mantra lah. Mantra itu kan kadang-kadang kalimatnya kan kita paham. Jangan samakan tasbih dengan mantra. Tapi tasbih adalah pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala, pensucian zat wajibul wujud. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah, maha tinggi. Oh, kita sambatan kita dalam hati. Okay. Muntung mengucapkan tapi sesuai dengan makna dalam kepala kita. Itu pian paling kada itu ulun penambahan belajar khusyuk itu nang diingatakan tuh gerakan-gerakan nang sesuai Nabi. Jadi menganggap diri ini mencontoh Nabi kayak apa, mempas-paskan diri Rasulullah kayak apa, takbirnya macam nih misalnya, atau ke atas atau ke dada, itu harus ada dalilnya. Maksudnya kita harus tahu dahulu Nabi itu kayak apa sembahyangnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Takbirnya gaya silin, kegandangan silin bahari, kegandangan hadisnya. Allah, ketika menyambat Allahu Akbar, kita harus faham kita sedang memuji Allah, menyambat Allah yang maha besar. Saat itu kita meletakkan niat dalam hati, bentuk niat dalam hati. Allahu Akbar. Maka jamaah rahimakumullah, rasa-rasakan itu higa-mihiga hilang. Hanya kita lawan Allah berduaan, walaupun berjamaah, rasanya kita lawan Allah aja. Dan kita hanya mengikuti aba-aba yang di muka gitu. Ghairil maghdubi alaihim walad. Saat membaca Fatihah imam, kita memang faham maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cobalah fahami maknanya apa. Ar-Rahmanir Rahim, faham. Maliki yaumiddin sampai waladdallin. Amin. Amin pun itu bukan umpat bokot ciak dah. Kabulakan pangnya Allah kita. Baca kita Fatihah sorangan tu, membaca tu perlu fokus. Jangan sampai kita sholat autopilot. Bu, bapak-bapak, autopilot. Ulun ulangi autopilot, sembahyang autopilot. Kita nih misalnya lah, nih rakaat kedua berjemaah sembahyang isya, sembahyang isya. Maka imamnya siapa imamnya? Sembahyang isya Mansur mana ada jangan Bahrin mana, Bahrin situ juga udah kelihatan kok absen ini. Jakim mana Jakim?
Mansur imamnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan intian sembahyang autopilot kada khusyuk akal pian imajinasi pian itu kada pian gunakan untuk memahami salatnya, tapi pian gunakan untuk mahayal sana pula mahayabang sana sini kegandangan napa pian gandang usaha karena kegandangan pulang lawan misalnya nang apa kegandangan lawan SPP anak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Babacaan pian. Tahu ja bacaan pian. Pian tu autopilot sebujurnya. Kada bujur-bujur khusyuk. Jadi nang pian ganang anu iuran anu nih PDAM. Maka tanggal 19 ini pada jam 20 lah, tanggal 19 belum terbayar lagi. Sami'allahu liman hamidah. Tutong PDAM nanti ngatakan PLN gitu. Itu gerakannya pian tahu kalau Allahu Akbar, tahu lo gerakannya lah. Di kepala pian sudah tahu gerakannya itu autopilot. Bacaannya tahu dah pian. Tapi gara-gara pikiran kita mahayabang ke sana kemari karena kegandangan anak pulang nang sekolah di Jawa atau misalnya kegandangan nang anak panuhannya nak mencari gawian. Allahu Akbar. Fili warhamni. Kegandangan kita maai arwah bahari nang kini sakitnya. Allahu Akbar. Tahu kita gerakannya kalau gerakannya tahunya. Tapi kepala kita mahayal sana kemari. Allahu Akbar. Apa gerakannya yuk? A. Berdiri. B. Ruku. C. Sujud. D. Duduk. Apa tuh ya? Ulangi pulang. Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jaman sur. Allahu Akbar. Pikirannya salam mari. Gerakannya tahu lah. Sami Allahu liman hamidah. Pian bepijim tuh. Satu pian bepijim. Contoh kada khusyuk supaya khusyuk gue bepijim cahat. Nggih. Bebanget sekalinya bepijim. Bebanget kada khusyuk lagi. Nggih. Ulang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pian bepijim. Allahu Akbar. Tahu gerakannya Allah jangan sambat. Sami'allahu liman hamidah. Pikir mahayabang. Allahu Akbar. Ini pijim tetap nih. Nang diingatakan tadi nang SPP anak. Allahu Akbar. Tahu gerakannya lah. Allahu Akbar. Kegenan arwah kuitan. Allahu Akbar. Jaman sur. Apa gerakannya tuh? A. Berdiri. B. Ruku. C. Sujud. D. Duduk. Bo. Bo. Apa guringan kah? A, B, C, D. A. Apa? Berdirilah. Sekali lagi. Ini ulun mengatakan pian tentang sembahyang nang dikira khusyuk padahal sembahyang autopilot itu kada khusyuk. Ladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Ingatakan pen kesanya bepijim nih. Lah gerakannya lah. Jangan salah.
Sami'allahu liman hamidah. Pikiran sana kemari pian. Allahu akbar zaman sur. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau bacaannya kalau Allahu akbar. A berdiri, B ruku, C duduk, C sujud, D duduk. Bu, lo belen lain kalau belen lain. Bapak-bapak nak? Hadang dulu A, B, C pertanyaannya tuh nah. Pilih A, B, C, ke D. Ibu-ibu beranai ini bapaknya pulang. A, B, C, D. Bapak-bapak. Nah, sikung A. Pian. Hah? Oh, kenapa jauhnya D? Hah? Pian apa pian? Anu, lak. Ulak apa lak? A, B. B ruku ulak ai. A kah? A. Pak Haji Marjuan. Allah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, yang membedakan khusyuk lawan kada itu bukan bepijimnya, tapi fokus kita, imajinasi kita mengolah dengan apa yang kita lakukan waktu sholat. Sehingga jamaah rahimakumullah, mun otak kita, imajinasi kita, khayal kita digunakan kepada yang bukan sholat ketika sholat, berjamaah pun pian salah gerakannya. Berjamaah pun ya kelak pian pijim. Okay. Bo, yang milih B siapa? Adalah. Jadi Allahu Akbar zaman sur. Pian rukuk langsung. Adakah? Atau misalnya tadi Allahu Akbar, yang milih sujud adakah? Jadi yang paling banyak milih A lawan D, antara berdiri lawan duduk. Yang bujurnya mana Ustaz? Yang bujurnya duduk. Kenapa Ustaz duduk? Kan sudah kesahkan rakaat kedua Allah. Ingatlah, ulun mengatakan kemadahakan tadi rakaat kedua ulun. Bujur. Kadang-kadang takbir jadi nang duduk panjang Allah. Mau panjang mau pendek serah imam. Serah imam, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kan ada aturan. Bujur kena. Hendak beulai-ulai kah kita sarah, kan ada pikirnya nama larang itu kan ada. Kita dari imam. Takbir Akbar tuh sampai sujud ke lantai kamu kayaknya nih. Hah? Akbarnya tuh gimana? Itu terserah. Jadi kadang-kadang gedeng terpakalah lawan pian. Ingat kalau jadi jamaah rahimakumullah khair, ulangi sedikit lagi tentang khusyuk nih tadi. Khusyuk adalah menggunakan daya khayal pian, daya imajinasi pian kepada yang dalam sholat ini. Waktu berbacaan, gunakan khayalan kita untuk mencerna bacaannya. Waktu bertasbih, gunakan khayal pian untuk memahami maknanya. Bila pian menggunakan khayal, menggunakan imajinasi kepada hal yang di luar dari sembahyang, itu tadi sembahyang pijim supaya khusyuk groy haroba banget. Jadi ujar si Mansur Allahu Akbar, orang seberatan duduk pian disorong berdiri. Maka pembukaan pulang di belakang Mansur. Hendak menagur kawan lah menyebut subhanallah aja, tersinggung imam. Ya salah masalah. Jadi jamaah rahimakumullah. Nih,
Jadi maklum tentang khusyuk. Jadi sekali lagi khusyuk waktu level pertama adalah memahami dengan apa yang dibaca, apa yang digerakkan. Gitu. Level kedua karena hanya lebih dekat dengan Rasulullah. Level ketiga karena hanya fanafillah. Kita kada menganggap ini bukan gerakan kita, ini bukan. Pokoknya kita aja pun sudah kada, apalagi khayal kita kosong. Itu level perlu apa tarbiyah. Nah pertanyaannya pulang tadi, anu takbir itu Ustaz, apakah ketika sujud harus Allahu Akbar gitu nah ya pala? Sampai nomor sampai ke atas. Apakah ketika sampai ber itu labuh kepala atau kada itu huriyah, tergantung pilihan. Oke. Kada mesti harus santuk kepala langkai tiu dum Allahu Akbar. Masih baca lagi Atau misalnya Allahu Akbar. Nah, gitu. Boleh aja, kenapa Pak? Kereda halangan atau kereda aturan yang baku. Ada juga yang kayak takbir nih. Memang bagusnya dengan satu gerakan itu dengan satu bacaan. Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Untungnya belum tuntung, gerakannya tuntung. Allahu Akbar. Ada juga gitu. Boleh aja, kenapa Pak? Bukan hal yang urgent, yang penting, yang menentukan. Yang menentukan adalah khusyuk kita tadi. Maka sudah pelajari pian semalam. Ini pertanyaan bahari sudah. Ingatlah pian. Ingatlah. Sudah bahari dah. Ini bahan ceramah ulun biasa untuk Isra Mi'raj menunjukkan bahwasanya nih khusyuk itu nang kayak ini nah. Rata-rata hampir pian orang sembahyang autopilot. Jadinya tersalah. Ketika badai, iya itu tadi mahal yang bang. Imamnya kada khusyuk. Makmumnya kada khusyuk. Imamnya kada khusyuk. Tagihannya benar. SPP, PDAM, PLN berbunyi tutut. Banyak benar hutang pulang orang mengatok lawang. Inggi. Imam kada khusyuk. Sampai aturan duduk tahiyat awal berdirinya. Inggi. Maka saat itu si makmum harus membantu dengan subhanallah. Nah, mengatakan kada apa mengatakan imam akan kesalahannya. Ketepian bilanya salah hanya takbir. Mun masih bujur aja ayo kada apa-apa. Asal berjamaah. Nah itu tadi. Jelas lah. Allah. Ya pul apa terakhir? Mana kagum? Ada dulu makmum nih kayak bro. Hah? Makmum balap. Makmum Rosi. Makmum Rosi itu jamaah rahimakumullah itu jatuh sebagai solat munfaridan, solatnya sorangan, kada berpahala jamaah. Itu ciri halus atau teknik halus kada hendak empat imam itu. Misalnya pian be imamnya R-nya betagal hendak benar jadi imam, padahal ini nang bisa bebacaan ada bakaras sidin undang bangun masjid ternyata tahulah onda aja sidin nina teh halnya unda kena pelaponnya untuk orang kan Bahrain apalagi belum Bahrain. Onda dan nukar tetelan nampak kada boleh jadi imam dah lah sidin. Lalu jadi imam sidin. Pak saya baalah buahnya. Iilah sidin pang menduiti maka nama nukar apa teh halnya warna-warni itu sidin juga. Warna kambang ada.
masjid berwarna kambang itu nang kayak nang di dapur tuh ada kalau nang les nang kambang tuh dipakai ke dalam masjid. Allahu Akbar. Ayuha sudah marhasin sekali jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sakit hati biar membaca tuh mendengar sakit hati bujur. Anak menangis ada jawabin taubat, ya Allah taubat, ya Allah. Saat itu jamaah rahimakumullah, hendak kita berampih, ampihan ya kita hamok tuh sidin, runtuh masjid ya sidin, apa pian, ganti semen undah aja sidin. Sekira nang main cantik tuh jalan, main gaya pian tuh cantik. Kada hendak berjamaah sidin, tapi kada meninggalkan masjid. Lalu pian gunakan jamaah salat Rossi, Valentino Rossi. Pembalap tuh mulai namanya. Pembalap sepeda motor. Jadi ujar imam Allahu Akbar, pian sudah rukuk dah. Hanya berdiri dah pian. Sami Allah liman teimbai, malah dahuluan pian gerakan daripada imam. Saat itu pian kada berjamaah namanya, pian seorang. Nah itu lepas dah mufaraqah. Jadi kalau kita sembahyang Jumat berdahulu pada imam, pian sama aja mufaraqah, harus ulangi 4 rakaat. Karena sembahyang Jumat itu kada boleh kada berjamaah, kada kau menyorangan. Beda lawan sembahyang fardu rawatib. Nah, jelas sudah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hadi hudaka waj'alna min yusari afdal wa tulina waliyan siwa wa taj'alna khalafa amraka wa asaka. Bismillah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir lana wal hadirin ziyarah Makkah wal Madinah li adil hajj wal umrah bi habibina Rasulullah rabbi yassir wa ta'assir bil khair rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.